Hai teman-teman, ini adalah satu hari pasca lebaran. Karena lebaran kita di kampung mengikuti keputusan dari pemerintah, jadi jatuh pas hari Sabtu. Sabtu ya? Ya. Jumatnya tanggal 21, Sabtunya berarti tanggal 22. Nah, ini sekarang hari Minggu adalah satu hari pasca lebaran. Jadi kita mau nampak tilas kira-kira apa saja bekas-bekas yang sudah terjadi kemarin. Dan pas lebaran saya memang nggak membuat video karena di samping nggak ada yang nonton juga agak ngantuk teman-teman. Jadi malam hari saya takbiran keliling dikarenakan harus ngawal anak-anak TPQ Madin. Ya mungkin keliling itu sekitar 1 jam. Sorry nggak kelihatan. 1 jam. Setelah itu saya ngopi bersama para pengiring yang lain, teman-teman yang sudah gede-gede sampai jam 12. Terus sisanya pulang, sisanya lagi lanjut takbiran. Nah saya pulang awalnya memang mau tidur, siapa tahu bisa tidur karena paginya harus sholat id. Sholat id ngantuk itu rada gak enak gitu kan. Tapi ternyata ketika sampai rumah jam 12 nggak bisa tidur, perasaannya ngantuk, rasanya ngantuk cuman nggak bisa tidur. Karena nggak bisa tidur ya sudah ngapain aja lah, pokoknya melakukan aktivitas yang kira-kira bisa beraktivitas. Nah itu berlanjut sampai subuh. Setelah sholat subuh rencananya masih ingin tidur sebentar, jadi tidur sebentar setengah jam atau 1 jam, setelah itu sholat id. Tapi ternyata masih nggak bisa karena euforianya sudah terasa kan sholat id. Akhirnya nggak mau terus mandi aja, setelah itu berangkat sholat id. Nah setelah sholat id perasaan capek itu ya sudah mulai terasa tuh, ngantuk. Jadi kalau ngantuk disertai capek itu loyo teman-teman, campuran antara capek dan ngantuk itu namanya loyo. Bukan hanya sebatas ngantuk tapi capek, bukan capek tok tapi ada ngantuknya. Nah setelah itu silaturahim, basa-basi sama tamu-tamu yang datang. Untuk lebaran kali ini memang saya nggak keluar kemana-mana teman-teman. Saya cuma keluar ke mbah saya tok. Di mbah saya sekitar mungkin setengah jam, karena di sana juga disuruh benerin TV-nya nggak dapat sinyal. Setelah itu pulang, setelah itu nunggu tamu yang datang dari pagi sampai siang, dan itu banyak teman-teman. Meskipun sebetulnya tamu lebaran kali ini tidak sebanyak dulu, bukan tamu ya, jadi euforia atau aktivitas di jalanan itu tidak seperti tahun-tahun yang dulu waktu saya masih kecil. Ya sekarang di samping orang-orang tuanya yang masih punya adat silaturahim itu sudah mulai nggak ada, sekarang diganti anak muda. Juga zamannya beda teman-teman. Jadi anak muda sekarang itu ketimbang silaturahmi ke saudara, apalagi yang jauh, itu mending jalan-jalan, kalau nggak sama temannya sama pacarnya. Nah itu sudah perubahan zamannya. Akhirnya aktivitas yang ada di jalanan, jadi euforianya sudah mulai agak berkurang. Terus tamu-tamu otomatis agak berkurang. Tapi alhamdulillah tamunya ya sepertinya di sini masih masih agak padat, karena dulu di sini ada orang tua, termasuk yang paling sepuh di kampung ini. Tapi sekarang sudah meninggal. Nah tapi karena sudah terbiasa, tradisinya orang kesini, akhirnya semuanya kesini. Nah saya tinggal nungguin. Nah saya sebetulnya siang itu mau jalan-jalan teman-teman, mau keliling-keliling ke saudara, tapi waduh rasanya capek, kesel, ngantuk. Terus akhirnya ngeledak, ketiduran sebentar, mungkin baru setengah jam atau seperempat jam, tiba-tiba teman ada yang telepon, teman sekaligus saudara adik saya. Terus kesini, tak kirain lama, ternyata sebentar juga. Terus akhirnya saya kehabisan rokok, beli rokok. Nah setelah pulang beli rokok, ternyata di sini sudah ada saudara lagi. Akhirnya ngobrol terus berkelanjutan, saudara 1, 2, 3, 4, 5 sampai maghrib. Nah lalu setelah maghrib akhirnya agak ngantuk. Nah kebetulan bapak saya sama Mae, bapak Armae, bapak ibu itu belum ke tempatnya Simba. Akhirnya
pamitan, katanya mau ke Simba. Nah saya agak canggung nih, agak bingung juga. Waduh, nanti kalau ada tamu nggak ada orang, cuman ada saya tok, repot ini. Akhirnya punya inisiatif, oh sudahlah, pintunya dikunci aja. Jadi orang yang mau kesini itu akhirnya tereliminasi dengan sendirinya karena melihat pintunya terkunci. Nah saya memang ada niatan untuk tidur teman-teman, ngantuk epol. Akhirnya saya tidur terlelap sampai malam. Nah ternyata katanya ceritanya, ketika saya baru tidur seperempat jam mungkin, tiba-tiba ada saudara yang jauh yang biasanya kesini telepon, katanya datang ke sini, adik sepupu dari ibu saya. Terus akhirnya ya sudah, ibu saya di rumah Mbak tidak lama, mungkin setengah jam. Terus kemudian pulang ke sini. Nah katanya di sini tuh cucunya adiknya ibu saya, Mae, adik Mae itu ribut rame rakaruan, dan di sini lama, mungkin ada 1 jam lebih. Itu saya nggak dengar teman-teman. Jadi anehnya sewangi ngantuknya aku rakerung. Mungkin kalau saya kedengaran karena bersih ya tetap bangun sih. Di samping hari raya Idul Fitri, silaturahim juga memang berisik katanya. Tapi nggak tahu kenapa saya nggak bangun-bangun. Saya capek sekali. Terus bangun-bangun itu sekitar jam 12, mungkin setengah 12 ya. Nah perasaan saya, tak kirain itu belum ada orang yang balik ke rumah. Wah, ini kayaknya belum balik ini. Kok belum ada tanda-tanda kepulangan. Waktu itu saya nggak ngecek kendaraan, nggak ngecek motor, nggak ngecek pintu, nggak ngecek apa-apa. Sampai pagi sekitar jam 3. Nah ketika jam 3 itu, waduh, saya kehilangan headset teman-teman karena pengen dengerin musik. Akhirnya saya cari-cari di kamar-kamar. Pas lihat kamar, loh, ternyata sudah pada tidur. Terus saya cek pintu, saya cek motor, ternyata sudah pulang. Jadi ternyata kepulangan, keberangkatan, atau ada tamu datang itu sama sekali saya tidak mendengarnya. Nah akhirnya ya sudah, saya melek dari jam 12 sampai pagi. Pagi tadi saya tidur lagi karena masih ngantuk sekali. Tadi malam kan melekan lagi hitungannya. Nah ternyata setelah saya bangun siang karena panas kondisinya, katanya juga ada beberapa tamu yang datang, termasuk anak-anak di sini yang nanyain saya kemana, tapi saya tidur gitu. Tapi ya sudahlah, karena posisinya ngantuk ya. Jadi untuk tahun ini saya agak minus, dikarenakan nggak keliling-keliling teman-teman, ngantuk capek. Terus situasinya ya, jadi euforianya itulah, itu nggak seperti dulu. Kalau dulu itu H+1, H+2 itu orang masih ada yang keliling. Ini kan hitungannya +1 ya, jadi pasca sholat id tepat itu orang masih banyak yang keliling teman-teman. Meskipun ini masih ada, tapi kapasitasnya itu nggak seperti dulu. Jadi nggak banyak kayak dulu. Kalau dulu banyak sekali. Akhirnya awang-awang teman-teman. Jadi kita mau pergi ke rumahnya saudara atau apa itu, aduh sudah terlambat. Udah sekalian nggak usah gitu. Sebetulnya ini masih bisa kalau misalnya saya mau ke rumah saudara, tapi ya itu karena sudah telat, nanti pada akhirnya itu percakapannya menjadi beda karena aktivitasnya kan sudah dimulai ya, sedikit banyak sudah mulai agak normal, kecuali orang-orang tertentu ya, orang tertentu yang memang sudah punya tradisi tamu banyak, itu biasanya mereka masih menunggu tamu yang datang seperti sesepuh, tokoh atau siapa gitu. Tapi kalau orang-orang biasa kampung gitu, ini hari gini ya sudah mulai pakai celana pendek, ada yang ke ladang nyari apa gitu, cuman sebentar-bentar yang penting-penting terus pulang lagi. Jadi aktivitasnya sudah mulai gak berubah, euforia dari hari lebaran ini sudah mulai hilang. Akhirnya sudah saya kadang-kadang males itunya, datang ke sana orangnya nggak ada, atau datang ke sana tapi orangnya nggak siap gitu pas lagi ngapain kan, jadinya kan obrolannya kan agak sedikit tersendat. Nah oleh sebab itu ya mungkin saya nggak kemana-mana. Dan ini juga ada yang WA katanya diajakin untuk pergi ke beberapa tempat senior, tapi nggak tahu nanti malam itu saya sibuk apa enggak. Jadi kita langsung saja mau napak tilas kira-kira apa saja yang sudah terjadi tadi malam dan juga kemarin pagi sampai siang. Yang tersisa memang tinggal jajannya teman-teman. Jadi jajan yang sudah saya spill kemarin itu sudah dihidangkan. Nah kita mau napak tilas sebentar aja ya. Oke, yang pertama ada jeruk. Ini dia jeruknya.
Jeruk ini kemarin nggak sempat saya rekam karena saya tidak tahu tempatnya. Ini namanya jeruk sunkist, jadi jeruk kecil yang rasanya gak manis, tapi kalau nggak ketepaan itu asam teman-teman, kecut. Saya beberapa kali buka dan asam. Nah ini makanya saya kadang-kadang nggak habis karena asam. Oke, tapi ini laku. Terus kemudian ini jajan endemik di sini juga, tapi ini yang pengen tetangga pesen. Ini laku. Kemarin kerasa nggak enak, tapi untuk kali ini rasanya sudah mulai enak karena sudah matang. Saya kemarin ngerasa paling nggak enak ini dibanding tahun-tahun yang lalu, tapi orang yang datang katanya enak, ya sudahlah. Tapi sekarang sudah enak. Terus ini yang kemarin kacang yang sudah saya spill laku. Terus ini usus ayam laku juga dimakan. Terus ada rempeyek, kayaknya jarang yang makan. Saya nggak tahu kenapa ini dibikin, padahal jarang yang makan. Jadi ini pembuatannya agak sia-sia, capek. Terus kacang ini juga laku-laku dikit. Ini melinjo. Jadi kalau kemarin saya rekam ada emping yang lebar, ini ini melinjo emping tapi nggak lebar. Jadi mainnya nggak pakai dipalu, digeprek, nggak digeprek gitu, tapi cuman digepengin dikit. Ini rasanya pedas, manis, asin, tapi ada pahitnya teman-teman. Ini juga laku. Terus ini juga ada rengginang yang kemarin saya spill masih mentah, sekarang sudah matang, juga agak laku. Tapi di antara sekian banyak makanan ini sebetulnya yang paling laku itu yang amoh teman-teman, yang lunak-lunak kayak gini, karena banyak orang-orang itu giginya sekarang sudah keropos. Jadi rata-rata mereka itu yang datang ke sini pasti milih mana ini yang lunak, ndiki sing amoh gitu. Kalau enggak ya aduh ki atas ora kuat tentunya jane enak gitu. Lalu ada pisang. Pisang ini sudah tersedia sejak lama dan ini tidak terlalu laku karena ini makanan yang mengenyangkan. Jadi semua orang tahu ketika hari raya Idul Fitri jajanan itu dari setiap rumah pojok sampai pojok itu ada. Semiskin-miskinnya orang pasti menyediakan makanan untuk camilan. Nah efeknya ketika orang mampir ke rumahnya orang lain itu mereka sebetulnya nggak terlalu nafsu makan jajan, tapi ya buat camilan aja, teman ngobrol. Ini masih sisa wakeh. Kalau ada teman yang mau kesini ini tak kasih, nggak apa-apa. Ini jeruk juga masih ada. Oke, kita ke depan, tapi saya nggak bisa kenceng-kenceng karena Mae tidur. Ibu saya lagi tidur, jadi jangan diganggu. Ini kondisi rumah saya masih sama seperti yang kemarin ya teman-teman, masih ada taman-taman gini. Jajanan yang tersisa dari kemarin. Ini masih ada sisa esnya. Ini dia masih ada sisa esnya. Kemarin pakai toples yang gede tapi sudah diambil karena habis. Ini laku sekali teman-teman, es buah. Oke. Ini juga kemarin saya spill juga. Ini enggak enak bagi yang nggak suka, termasuk saya. Terus kemudian ini yang nggak sempat saya rekam, ini namanya gula kacang. Ini makanan ini, jajanan ini sudah ada semenjak saya kecil dan ini disukai hampir seluruh umat manusia di Indonesia karena rasanya manis. Gula Jawa dan kacang teman-teman, jajanan sejuta umat. Selebihnya sama kayak tadi, terus tambahan permen untuk anak kecil, jajanan abadi, terus itu anak kecil juga. Lalu kacang juga ya, tinggal sisa ini teman-teman. Kemarin variannya sebetulnya lebih banyak, tapi ada yang sedikit habis kayaknya ya. Jadi nampak tilasnya cuman ini tok, tinggal ini ya. Kondisinya masih sama seperti ini. Ini di luar rumah Shopee hanyut. Kemarin di sini tamu berdatangan ya, seperti tamu-tamu pada umumnya lah, orang-orang yang tidak terbiasa ke sini kemarin ke sini, tapi hari ini sudah mulai sepi lagi. Jadi normalnya kampung di sini itu malah sepi. Kalau misalnya ramai itu malah nggak normal teman-teman. Kondisi yang di atas normal itu malah ramai, tapi kalau kondisi normal itu malah sepi. Jadi ini kebalikan dari Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia. Kalau hari normal itu ramai,
Kalau hari nggak normal itu malah sepi. Di sini sebaliknya, hari normal biasa malah sepi, kalau nggak normal ramainya minta ampun. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya siarkan dari vlog ini. Jika ada yang nonton ya terima kasih, kalau nggak ada juga terima kasih. Ini saya mau foto ini dulu buat thumbnail ya. 1 2, oke. 1 2, oke. Oke, dari saya cuma itu ya. Thank you.